Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arigo. Saya dari Universitas Raharja, yaitu Magister Teknik Informatika Angkatan 11. Di sini saya akan mempresentasikan review dari jurnal yang saya pilih, yaitu NoSQL Basis Data and its Comparison with RDBMS, dengan penulis Dr. A. B. Raut. Presentasi ini untuk memenuhi kebutuhan tugas dari Advanced Database System Class of Magister Information Technology in Raharja University. The lecturer is Associate Professor Dr. Albahra S.Com M.Com. Dimulai saja. Untuk abstrak dari paper ini adalah NoSQL database is rising trend in world of data storage. Jadi database NoSQL ini mulai menjadi tren di dunia dalam penyimpanan data. NoSQL is said to be alternative to the most widely used relational database for storing data. Jadi NoSQL ini bisa menjadi alternatif dari relational database. Yang relational database itu seperti yang sudah kita kenal, yaitu seperti MySQL, kemudian PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. Jadi NoSQL ini bisa menjadi alternatifnya untuk penyimpanan data. Tetapi sesuai namanya, but as the name suggests, it doesn't completely replace SQL. Jadi tidak bisa menggantikan sepenuhnya dari SQL. Kenapa tidak bisa? Nanti di paper ini akan kita bahas lebih lanjut. Di paper ini pun kita akan membahas mengenai advantage and disadvantage NoSQL in cooperation with relational database. Jadi kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari menggunakan NoSQL ini. Next, introduction. A database is means of storing information. Jadi database merupakan tempat penyimpanan informasi in such a way that data can be stored and retrieved from it whenever required. Jadi data bisa disimpan dan diambil kapanpun kita butuhkan. Jadi database itu sudah mulai dikenal tahun 1960-an. They began with navigational database which were based on linked list. Jadi database dulu itu banyak metodenya, bukan metode namanya, tipenya. Jadi ada yang berbasis linked list, kemudian ada berbasis sekarang relational database, kemudian ada object oriented, dan sekarang terakhir ada yang mulai ngetren yaitu NoSQL. Kemudian ada dua tipe database yang digunakan, yaitu relational database dan NoSQL database yang lebih banyak digunakan saat ini. NoSQL database are relatively new compared to other types. They have become popular due to their ability to handle very fast, unrelated, and structured data. Di NoSQL ini memiliki kelebihan yaitu di kecepatan dalam pengolahannya, tetapi data yang disimpan tidak saling berrelasi, tidak berstruktur. Hanya saja database NoSQL ini cepat dalam retrieving-nya atau pengambilan datanya. Dia lebih menekankan kepada rapid performance, kecepatan pengambilan data. Kemudian, ini yang seperti kita kenal tadi, a relational database is one that present information in table with rows and columns. Di relational database yang seperti sudah kita kenal itu mempresentasikan informasi atau datanya dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Itu seperti kita kenal. Kemudian NoSQL originally referring to not only SQL database provide in a mechanism for storage and retrieval of data which is modeled document. Jadi kalau NoSQL disimpannya tidak dalam bentuk table, baris, dan kolom, tapi disimpan dalam bentuk dokumen. Dokumennya apa? Biasanya seperti kita kenal adalah berbentuk JSON. Nanti akan saya kasih tahu contohnya bentuk JSON seperti apa. Nah, walaupun dua database ini berbeda, tetapi dua database ini tidak bisa saling menggantikan satu sama lain. Jadi ada kalanya kita membutuhkan database relational dan ada kalanya kita membutuhkan NoSQL database. It's not recommend as one is not mean as an alternative to the other. Jadi tidak recommend untuk menggantikan salah satunya. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang. Kalau SQL atau relational database itu dia bentuk datanya tabel, row, dan kolom, dan tabelnya saling berelasi, ada produk,
Contohnya ini ada product, user, page. Sedangkan NoSQL bentuk datanya adalah bentuk JSON. Jadi bentuk datanya sudah bisa dibilang bentuk jadi. Di suatu saat ingin dipanggil, tinggal dipanggil. Tidak ada pengolahan data query-query lagi. Ada query, sekalipun ada query, tapi tidak query yang kompleks seperti yang pada relational SQL, relational database atau SQL. Nah, result and discussion. Di sini kita mulai dari relational database. Initially, data was stored in file. Di awalnya data disimpan dalam bentuk file. Namun, karena kebutuhan data yang meningkat, data menjadi sangat lambat dan tidak efisien untuk diproses. Makanya muncullah yang namanya relational database atau SQL, di mana data disimpan dalam bentuk tabel dan raw. Nah, hanya saja RDBMS atau Relational Database Management System itu berfokus pada 8 properties, yaitu atomicity, consistency, isolation, and durability. Di sini atomicity itu each transaction is atomic if one part of the file, the entire transaction fail and is rollback. Jadi di RDBMS itu memiliki fitur yaitu rollback. Jika ada salah satu proses yang gagal, maka prosesnya akan rollback atau tidak berhasil juga. Kemudian ada konsistensi, jadi setiap data itu konsisten karena memiliki relasi, misalkan dari tabel 1 berelasi tabel 2. Nah, tabel 1 berelasi dengan tabel 2 buat mengambil data di tabel 2. Nah, datanya itu konsisten. Jadi ngikutin kalau misalkan kita data di tabel 2 berubah, relasi kesininya juga pasti berubah. Itu konsisten. Kemudian isolation, terus transaction should interfere with another transaction, terus durability, ketahanannya, karena database bentuknya simple, yaitu tabel, row, dan kolom. Nah, hanya saja RDBMS tidak cocok jika untuk memenuhi kebutuhan distribute, scalability, control over performance characteristic, high availability, low latency, and cheap. Di sini lebih kepada kecepatan, terus untuk kecepatan dan untuk biaya. Nah, kenapa saya bilang biaya? Jadi RDBMS ini jika misalkan ada kebutuhan data terus menaik, maksudnya tinggi, nah dia sifatnya jika kayak gitu, hal yang ditingkatkan adalah servernya, bukan menambah server baru, tapi servernya di-upgrade. Misalkan tadi servernya RAM 8 GB menjadi 16 GB dan seterusnya, begitupun memorinya. Karena database-nya pasti di hanya satu server itu, tidak bisa terdistribute. Dan itu akan rumit untuk scalability-nya, kemudian packing, dan jika sudah makin banyak, itu pun akan makin berat. Nah, dari hal itu, NoSQL datang. NoSQL come into existence. Kenapa? Pertama, NoSQL database, the main motivation behind, jadi motivasi database NoSQL ini pertama adalah include simplicity of design, simple horizontal scaling to cluster of machine. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi NoSQL ini jika misalkan data semakin banyak, dia tidak perlu mengupgrade servernya, tetapi bisa menambah servernya. Jadi scalingnya horizontal bukan vertikal. Data struktur yang digunakan dalam NoSQL ini yaitu key value, graph of document, atau JSON seperti kita kenal nanti. Making some operation faster in NoSQL. Nah, differ slightly from the use by default in relational, making some operation faster in NoSQL. Jadi NoSQL ini bisa beroperasi dengan sangat cepat. Nah, beberapa tipe dari database NoSQL adalah document store include MongoDB. Nah, ini yang bisa saya gunakan. Ini yang menyimpan JSON, kemudian graph stores, terus key value stores, dan white column stores. Jadi ada banyak macamnya. Namun yang paling banyak digunakan saat ini adalah MongoDB, yaitu bentuk dalam bentuk JSON. Nah, pada bentuk JSON karena kebutuhan saat ini untuk mengambil data itu di return atau dikembalikan dalam bentuk JSON. Untuk contoh JSON saya bisa mengasih tahunya seperti ini. Nah, bentuk JSON di sini ada. Nah, contoh ini adalah bentuk data JSON dari data COVID. Nah, ini akan diolah. Nah, di MongoDB yang disimpan adalah data seperti ini. Jadi data sudah jadi atau bentuknya dokumen JSON. Nah, ini kalian bisa lihat.
Jadi dalam pengambilan datanya lebih cepat, namun dia tidak punya relasi dan tidak terstruktur. Kembali lagi presentasi kita. Tuh, kemudian, arsitektur MongoDB ini yang tadi saya bilang, kita akan menjelaskan dari sisi MongoDB saja, karena yang paling populer di NoSQL. In MongoDB, data records are called document, and documents are stored in binary JSON atau BSON format, JSON atau BSON format yang tadi sudah saya berikan atau kasih tahu. Record document are further organized in collection. However, in the same collection, schema of the one document can differ from the other, hence flexible schema are supported. Nah, di sini intinya adalah as with SQL, sama seperti SQL, it's also support verifying the execution plan to optimize query performance. Jadi ada beberapa query yang support untuk meningkatkan performa. Nah, contoh dari perbandingan antara SQL dan MongoDB. Tabel 1 terminologi in SQL and corresponding in MongoDB. Pertama, SQL, MongoDB, dia bentuknya database. Kemudian bentuknya tabel kalau SQL, kalau MongoDB collection. Bentuknya row, ini bentuknya dokumen or JSON collection. Column bentuknya ini field. Index tetap ada index, tetap ada primary key-nya. Nah, primary key space and unique column or column misalnya primary key atau primary key is automatic. We set to fill the ID field in MongoDB. Jadi kalau misalkan primary key di NoSQL MongoDB itu bentuknya sudah tergenerate oleh MongoDB-nya. Nah, ini untuk contoh query-nya. Kalau misalkan query di SQL untuk membuat tabel, create table user in medium, not null, auto increment, dan lain-lain. Sedangkan untuk di sini yang bisa buat create collection user, jadi buat collection atau bisa dibilang tabelnya. Nah, isinya apa? Isinya ini. Isinya JSON-nya ini. ID ABC H55 status A. Jadi dia sudah terdefinisi isinya. Jadi nanti bisa langsung diambil datanya. Nah, begitupun sama dengan ini, insert into user ID status value BCD 5A, sedangkan kalau di sini juga langsung DB user insert user BCD 01 aja 45 status A, dia sesuaiin ini. Nah, tapi ada yang unik dari NoSQL. Kalau misalkan di SQL, jika misalkan field-nya ada user ID, age, dan status, nah kalian cuma bisa nambah 3 field itu aja, user ID, age, status. Namun kalau di MongoDB, kalau misalkan data pertamanya adalah user ID, age, status, nanti di data keduanya ini nggak mesti user age, status, bisa yang lain juga, tergantung kebutuhan. Itu di MongoDB. Dan untuk select, dia cukup, kalau di SQL, select tentang from user, kalau ini dia users find bisa berdasarkan primary key atau ID yang sudah tergenerate oleh MongoDB. Nah, keuntungan menggunakan NoSQL tadi saya bilang scalable, jadi scalable-nya lebih baik, dia lebih bersifat horizontal, tidak vertikal. For years database, nah untuk beberapa tahun database administrator have relied on scale up, being bigger server. As database load increase, redundant scale out, distributing the database across multiple hosts as load increase. Jadi database SQL bisa dipisah-pisah menggunakan server, tetapi akan sangat rumit. Nah, makanya ini however as transaksi rates allow validated requirement increase and database move into the cloud or virtualized environment, the economic advantage of scaling out on commodity hardware become irresistible. As the BMS might not scale out easily on commodity cluster, but new breed NoSQL database are designed to expand transparently to take. Nah, itu yang saya bilang. That the BMS might not scale easily to commodity cluster. Jadi bisa menambah cluster. Jadi harus kalau ingin mengupgrade, yaitu di-upgrade servernya, bukan menambah cluster servernya. Itu rumitnya menggunakan SQL dan keuntungannya menggunakan NoSQL. Kalau menggunakan NoSQL bisa pakai clusternya. Kemudian big data, nah ini untuk penggunaan big data, semakin banyak data tentu SQL makin lambat kalau misalnya sudah banyak datanya. Nah, makanya diciptakan NoSQL ini. NoSQL ini lebih kepada pengolahan data yang sudah banyak, tetapi data itu bersifat histori, jadi sewaktu-waktu ingin diambil itu bisa. Jadi contohnya kayak struktur yang banyak itu bisa disimpan dalam struktur
NoSQL. Jadi suatu panggil itu bisa dan cepat. Economically, NoSQL database typically use cluster object commodity server. Nah ini tadi NoSQL database menggunakan cluster untuk commodity servernya. Jadi dia kalau misalkan mau mengupgrade atau datanya makin banyak, yang di-upgrade cukup penambahan cluster-clusternya dibanding harus mengupgrade satu cluster atau satu server tersebut. Itu kehebatannya NoSQL. Nah, conclusion, kesimpulannya, there are few limitations in SQL database. Jadi ada beberapa kelemahan dari database. Yang pertama adalah scalability dan complexity. Makanya terciptalah sebuah database baru, yaitu NoSQL database. RDBMS sangat baik dalam memecahkan masalah cheat tadi, atomicity, control, durability, kemudian data valid crucial when you need to support dynamic queries. Jadi kalau misalkan datanya sangat dynamic, nah itu bisa menggunakan SQL. Tapi ketika kita sudah berbicara tentang big data banyak yang kita membutuhkan for solving data availability problem. Jadi kita udah datanya banyak dan membutuhkan ketersediaan data yang selalu cepat, up to the minute, just update the data. Kita bisa menggunakan NoSQL. Kurang lebih seperti itu, dan makanya tadi seperti yang dibilang di awal, SQL tidak dapat menggantikan posisi NoSQL dan NoSQL tidak dapat menggantikan posisi dari SQL. Keduanya memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Kurang lebih sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.